Hadirin sidang Jumat rahimahullah, bersyukur kita hari ini marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hari ini Allah masih banyak melimpahkan nikmatnya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Sehingga dalam kesempatan hari ini Allah mengetuk hati kita, meringankan kakinya untuk melangkah ke masjid ini dalam rangka menjalankan apa yang diperintah oleh Allah, yaitu sholat Jumat di siang hari ini. Sebagai khatib, saya selalu mengajak marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan jalan iman dan takwa inilah kebahagiaan yang hakiki pasti akan kita raih baik di dunia maupun di akhirat. Sholawat dan salam kami haturkan dengan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat yang menyerupakan dengan manusia. Malaikat ini bertanya kepada Rasulullah berbagai hal pertanyaan. Salah satunya yang ditanyakan oleh manusia yang merubah dirinya sebagai manusia, dia adalah malaikat, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, akhbirni an-sa'ah." Ya Muhammad, kabari aku tentang kiamat. Rasulullah menjawab, qala mal mas'ulu anha bi'alami min sa'i. Orang yang ditanya tentang hari kiamat ini tidak lebih tahu daripada orang yang ditanya. Artinya dia bertanya balik. Rasulullah ditanya tentang kiamat, bukankah Anda lebih tahu tentang kabar kiamat? Karena Rasulullah tahu yang menanyakan adalah malaikat yang menyerupakan dirinya manusia. Artinya Rasulullah ini tidak tahu menahu tentang kiamat, kapan terjadinya. Namun di saat kita ditanya oleh Allah, manusia menanyakan tentang kiamat, dan ini disampaikan oleh Allah, yas'alukan nas. Apabila manusia bertanya kepada Muhammad tentang kiamat, anisah, tentang kiamat, kul, katakan, sampaikan kepada orang yang menanyakan ini, innama ilmuha indallah. Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat indallah, hanya di sisi Allah. Pengetahuan tentang kiamat hanya di sisi Allah. Tapi Allah menekankan di sini, wa ma yudrika la'alla sa'ah takun qariban. Dan tahukah kamu, boleh jadi kiamat itu sudah dekat waktunya, sangat amat dekat. Bahkan Quran sendiri menyebutkan iqtarabatis sa'ah wansaqqal qamar, telah dekat datangnya kiamat dan bulan sudah terbelah. Dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW, bu'istu ana wasa'ati kahatain, yang meriwayatkan bahwa bu'istu ana wasa'ah kahatain, bahwa kiamat sudah dekat seperti ini. Yang meriwayatkan menyampaikan telunjuk
ditempelkan dengan telunjuk tengah. Begitu dekatnya kiamat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tentang dekatnya kiamat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, kita harus yakin dan percaya bahwa kiamat itu benar-benar sudah dekat. Ajifatil ajifah, telah makin mendekat sedekat-dekatnya, yaitu hari kiamat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, yang menjadi pertanyaan, kenapa Allah ini memunculkan sebuah kiamat? Kenapa harus ada kiamat? Hari kiamat yang disebut juga yaumul akhir, hari berakhirnya semua aktivitas yang ada di dunia ini, semuanya berakhir, hancur lebur dunia ini. Dan inilah yang merupakan balasan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala semua kehidupan yang ada di dunia ini. Yaumus Sa'ah boleh jadi disebut dengan yaumul qiyamah, bisa disebut dengan yaumul akhir, bisa disebut juga dengan yaumuddin, hari pembalasan, disebut juga dengan yaumul hisab, hari pembalasan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dengan adanya kiamat inilah keadilan yang sebenar-benarnya akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumul qiyamah ini. Di saat kita hidup di dunia, kita menyaksikan dengan kasat mata ini yang benar tertindas, yang salah tertawa terbahak-bahak. Boleh jadi dia menjabat sebuah jabatan, kesalahannya dia ditutupi dengan jabatannya. Boleh jadi di dunia ini dia seorang yang kaya raya, sehingga kesalahannya dia bisa membeli hakim yang menghakiminya. Inilah kehidupan di dunia. Koruptor yang miliaran, triliunan, dia melenggang bebas. Namun ada seorang nenek yang hanya dengan ranting saja dia ditahan. Inilah kehidupan dunia. Maka Allah munculkan kiamat ini sebagai yaumuddin, sebagai pembalasan yang seadil-adilnya. Yaumul hisab, sebagai perhitungan di saat dia hidup di dunia. Silahkan orang yang punya jabatan tertawa, silahkan tertawa di dunia. Yang punya uang silahkan tertawa terbahak-bahak di dunia. Dia bisa membeli keadilan dengan uangnya. Namun di yaumul hisab, yaumuddin, setelah kiamat ini semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan seadil-adilnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita saksikan hari ini, kita saksikan di depan mata kita Benyamin Netanyahu. Hari ini kita saksikan membantai ribuan anak-anak, ribuan manusia di Gaza, Palestina. Keadilan apa di dunia yang harus diletakkan kepada Benyamin Netanyahu ini? Balasan apa, hukuman apa di dunia Benyamin Netanyahu ini yang telah membunuh ribuan manusia ini? Toh kalaupun ia dalam PBB, negara-negara menunjuk Benyamin Netanyahu adalah orang yang telah menyalahi perang, yang telah menggenosida sebuah bangsa ini. Hukuman apa yang pantas untuk Benyamin Netanyahu ini? Keadilan di dunia tidak bisa meletakkan keadilan yang sebenar-benarnya. Kalau toh dia ditunjuk sebagai kejahatan perang,
hukuman apa yang pantas untuk Binyamin Netanyahu. Dia mungkin disidang. Di saat disidang dia diiring-iring oleh para pendukungnya, dilayani sedemikian hingga bahkan orang memukul pun tidak boleh, ditahan. Kalaupun ditahan, dia ditempatkan tahanan yang begitu indah, bisa tidur, bisa main HP, mungkin jadi dia bisa jalan-jalan. Hukuman apa yang pantas? Toh kalaupun dia dibunuh pun, satu nyawa dengan ribuan nyawa, belum ada keadilan di dunia ini. Hanya kiamat, hanya yaumuddin, hanya yaumul hisab yang bisa untuk memberi keadilan ini. Sebuah penelitian menarik dari seorang dokter. Dia membuat buku kecil yang namanya Life After Death, hidup setelah mati. Raymond Moody, dia membuat buku kecil. Seorang dokter, karena keahliannya sebagai dokter, ia ditunjuk sebagai guru besar di sebuah universitas. Karena dia seorang dokter, ada mahasiswa yang bertanya, "Iya dokter, kalau orang sudah mati, akan kemana dia?" Ini sesuatu yang gaib. Namun bagi Dr. Raymond Moody ini, seorang dokter, dia meneliti. Dari sekian banyak orang yang telah mati suri, yang telah koma, dia telusuri banyak rumah sakit, dia hubungi, ada 100 orang yang telah mati suri, dia diteliti. Dan hampir 86 orang ditanya tentang kemana ia setelah mati, 86 dia menjawab sama. 14 orang tidak sama tapi mirip jawabannya. Apa yang ditanya? Setelah mati mau kemana? Ternyata orang yang mati suri ini ditanya, orang yang koma ini ditanya, yang sudah mati hidup lagi ditanya, kemana setelah mati? Ternyata 86 orang bisa menjawab sama. Setelah aku mati, diangkat ruhnya, aku melihat jasadku di bawah sana. Dan banyak hadetolan yang menangis di hadapanku. Aku pergi meninggalkan jasadku. Ada sebuah lorong gelap di sana. Dan suatu hari dia ada sebuah titik cahaya yang terang. Yang terang. Lalu masuklah ia ke suasana yang terang ini. Dan di saat ia masuk ke dalam ruangan yang terang ini, yang terang benderang ini, di sana ia diperlihatkan tingkah lakunya sendiri. Dari dia baru lahir sampai detik ia datang, dia diperlihatkan semua. Dan inilah sesuai dengan ayat surat At-Takwir ayat 14 ini, Allah mengabadikannya. Alimat nafsu ma ahdarat. Alimat nafsu ma ahdarat. Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Setiap jiwa akan dia mengetahui setiap apa yang dikerjakannya. Dan dia tahu tingkah laku dari lahir sampai ini. Dari transaksi yang bohong, dari korupsi, dari pembicaraan hibah yang memfitnah, semuanya tercatat di sana, diperlihatkan oleh Allah dengan singkat namun lengkap. Sampai ujung dia ditanya, mau kemana Anda? Belum saatnya kamu kesini. Maka kembalilah sirah ini kembali pada sang jasad ini dan hidup kembali. Yang perlu kita sampaikan hari ini menjadi pelajaran. Ternyata setelah kita mati ini, alimat nafsu ma ahdarat. Apa yang telah kita lakukan di dunia ini akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah fungsi kiamat, dan kiamat sudah dekat, dan inilah kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita telah hancur luluh semuanya di dunia ini, yauma idzi yasdurun nasu astatan liyarau a'malahum, dan pada hari itu kita dibangkitkan dari kuburnya, akan dipertanggungjawabkan amalan-amalannya. Di saat kita dianiaya di dunia ini, di saat kita tidak salah di dunia ini, namun dianiaya oleh sebuah sistem hukum yang berlaku ini, tidak bersalah tapi ditahan. Orang yang miliaran korupsi ditahan begitu enak. Orang yang nyolong motor itu pun ketahuan, ditahan 5 tahun. Semuanya akan diberi keadilan yang seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah fungsinya kiamat yang akan memperadilkan kita semua. Di saat orang salah dibenarkan, dan di saat orang benar disalahkan, di yaumul kiamah ini Allah yang mengadili. Tidak ada penganiayaan sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan berikan keadilan yang sebenar-benarnya. Dan mudah-mudahan hari ini, karena kiamat sudah dekat, kiamat begitu dekat seperti jari telunjuk dan jari tengah ini yang sudah mendekat ini, kita disadarkan kapan kita akan meninggal, dan itulah pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qali hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.